Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Khususnya ala na'budu lil 'alim fadil wa Muhammad wa alihi hujjatul islam wa hamdul ghazal wa ta'ala Allah bihi wa ya'lamu الفاتحة. بسم الله الرحمن Halaman 76. Pada pertemuan yang lalu membahas tentang bagian ke-6 dari 8 perkara yang bisa memicu seseorang melakukan dosa besar. Kemarin telah dibahas mengenai melaknat makhluk, melaknat seseorang, melaknat makanan, atau menghina dalam bahasa lain. Kemudian pada halaman 76 ini yang atas, wa'lam, dan ketahuilah, annaka, bahwasanya engkau, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, la yuqalu laka, tidak ditanyai, panjenengan tidak ditanyai, lima lam tal'an fulanan, kenapa kamu tidak melaknat si fulan itu, walima sakatta anhu, dan kenapa anda diam. Di hari kiamat tidak ditanya seperti itu, apakah kita melaknat seseorang atau kita diam terhadap seseorang. Ballau lam tal'an iblis, bahkan jika panjenengan tidak melaknat iblis, tula umrika, sepanjang hidup panjenengan, walam tushghil lisanaka bidzikri, dan lisan panjenengan tidak menyibukkan, tidak sibuk dari melaknat iblis itu. Lam tus'al anhu, hal itu tidak menjadi permasalahan, tidak ditanyakan besok di hari kiamat. Apakah kita melaknat iblis atau tidak ditanyakan. Walam tutalib bihi yaumal qiyamah, dan tidak dituntut kita kalau selama di dunia seumur hidup tidak melaknat iblis, tidak dituntut di akhirat. Walaysa fis sukuti khatar, dan diam, tidak melaknat itu tidak berbahaya sama sekali. Wa idza la'anta ahadan, akan tetapi ketika panjenengan melaknat seseorang, min khalqillah, dari makhluknya Allah Ta'ala, tulib tabihi, maka panjenengan akan dimintai pertanggungjawaban. Justru kalau kita melaknat itu akan dipertanyakan, ay bil'an, tentang pelaknatan tersebut. Wasu'il ta'anhu, panjenengan akan ditanyakan kenapa melaknat. Fa idza la'anta ma la yastahiqul la'an atau li'an, jikalau saja panjenengan melaknat seseorang atau sesuatu yang tidak semestinya untuk dilaknat, fal tabadur biqaulika illa an yakun la yastahiqqu, maka perkataan panjenengan itu sangat cepat nanti akan dihisab, illa an yakuna la yastahiq, kalau saja yang panjenengan laknat itu tidak semestinya,
tidak selayaknya panjenengan lah. Kadza fi Azkarin Nawawi. Seperti itulah yang dijelaskan dalam kitab Al-Azkar karya Imam Al-Nawawi. Wala tadhummanna syai'an, dan sekali-kali janganlah menghina sesuatu mimma khalaqallahu ta'ala, dari ciptaan Allah ta'ala. Faqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi saja, utusannya Allah saja, la yadhummu at-ta'am ar-radi, tidak pernah menghina makanan sekalipun, meskipun makanan tersebut tidak layak untuk dimakan. Ar-radi ay al-khasis, makanan yang jorok atau kotor. Qattu, sama sekali. Bal kana idza ishtaha syai'an, akan tetapi jika Rasulullah ingin berselera kepada sesuatu untuk dimakan, akalahu, maka beliau makan gitu aja. Wa illa, kalau tidak berselera, tarakahu, Rasulullah meninggalkan. Sudah tidak banyak yang diucapkan. Misalnya sesuatu masakan kurang bumbu, kurang ini, mboten nate protes. Nek purun nggih dimaem, nek mboten purun nggih mboten dimaem. Simple. Min ghairi dzammin, tanpa mencela, tanpa protes, tanpa maidu. Wa minal alfaz al-madhmuma, sama sekali tidak pernah keluar dari lisan beliau yang mulia lafaz-lafaz yang buruk, yang menghina, al-musta'mala, yang dipakai fil adah, dalam kebiasaannya. Qauluhu liman yukhasimuhu, bahwasanya kepada orang yang menghina dengan sebutan ya himar, hei kuda misalnya, jaran gitu ya kalau bahasa Jawa. Ya tayis niku wedhus ngoten. Kita kalau napa ngilokaken, oh wedhus. Ya tayis. Ya asu. Mboten asal ngoten niku tibake. Tidak boleh. Fahadza qabih, itu adalah ungkapan atau ucapan yang buruk. Liwajhaini, ada dua perkara keburukannya ini. Ahaduhuma, salah satunya, annahu kizbun, yang pertama itu adalah perkataan yang bohong. Sudah tahu manusia kok dibilang jaran ya, yang bohong. Sudah tahu manusia kok dibilang wedhus, nah, niku bohong. Wal akhir, dan keburukan yang kedua, annahu idza, bahwasanya hal itu menyakiti orang, hatinya yang disakiti, perkataan yang buruk. Wa hadza bi khilafi qawlihi, dan ini mencemooh seperti itu kebalikan dari ungkapan ya zalim, wahai orang yang zalim, itu boleh. Wa nahwahu, dan yang semisalnya. Fa inna dzalika, karena penyebutan secara global yang tidak bisa dipungkiri itu, yatasamahu bihi, dibolehkan, li daruratil mukhasamah, karena terpaksa untuk diungkapkan. Ma'a annahu yasdiqu ghaliban, karena kalau zalim itu memang benar adanya, ghaliban secara umum. Fama insan
tidak dinamakan manusia illa wa huwa zalimun li nafsihi, kecuali insan itu memang zalim li nafsihi, zalim kepada dirinya sendiri, wali ghairihi, maupun zalim kepada selainnya. Kadza fi Azkarin Nawawi. Hal ini dijelaskan pula pada kitab Azkar karangan Syekh An-Nawawi. Kemudian as-sabi', perkara yang 7 dari 8 perkara dosa-dosa besar adalah doa alal khalqi, mendoakan makhluk bil halak, untuk binasa, untuk celaka, mendoakan supaya yang didoakan itu bernasib buruk, itu merupakan dosa besar. Fahfad lisanaka, maka jagalah lisan panjenengan, anid du'ai ala ahadin min khalqillahi ta'ala, dari berdoa untuk makhluknya Allah Ta'ala. Wa in zalamaka, meskipun orang tersebut menzalimi Anda, jangan sampai keluar doa yang buruk. Fa kul ay fawwid, maka pasrahkan amrohu, urusannya, urusan orang yang zalim tadi itu, ilallahi ta'ala, pasrahkan kepada Allah. Waqtafi bihi ta'ala, dan cukuplah Allah yang mengurusi urusan orang yang zalim. Fafil hadis, disebutkan dalam hadis, innal mazlum la yad'u ala zalimin, bahwasannya ada seseorang yang dizalimi, mazlum, orang yang dizalimi, la yad'u, orang yang dizalimi ini berdoa, ala zalimihi, kepada orang yang menzaliminya, bil halak, supaya binasa, supaya celaka, hatta yukafi'ahu, sehingga orang yang menzalimi itu mendapat balasan yang sepadan sebagaimana ia dizalimi, ay yuqabiluhu fi saqlil mazlamah, yakni sesuai dengan kezalimannya. Tsumma yabqa lizalimi fadlun, ternyata setelah dihitung-hitung di hari kiamat, yaumul hisab, ternyata orang yang zalim itu mempunyai kebaikan ai ziyada, adanya dia lebih baiknya itu lebih banyak, indahu, dari yang dizalimi, ay al-mazlum, yutalibuhu bihi, maka doa yang disematkan kepada orang yang zalim tadi itu, kezalimannya itu kebanyakan doanya itu, kebaikannya itu masih sosok, sehingga orang yang semula dizalimi berdoa kepada orang yang zalim supaya celaka, itu tidak sebanding. Ai yatlubu al-zalim minal mazlum zalikal fadl, maka besok di yaumul hisab, orang yang zalim malahan yang menuntut orang yang dizalimi itu dari doa yang tidak sebanding dengan kezalimannya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa tawwala ba'dun nas, kemudian ada sebagian orang mengungkit-ungkit, mengolok-olok atau menceritakan keburukan, lisanuhu, lisannya, alal Hajjaj, kepada orang yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, nama lengkapnya. Wa huwa amirun alimun, Al-Hajjaj ini pemimpin, kalau sekarang itu presiden, alimun,
dia ini cerdas. Lakinnahu zalim, akan tetapi presiden itu yang bernama Hajjaj itu zalim, terkenal kezalimannya. Faqala ba'dus salaf, maka para ulama, para kiai salaf as-salih yang benar-benar kiai, wa huwa al-Imam Muhammad bin Sirin, salah satunya adalah Imam Muhammad bin Sirin, Imamul Mu'abbirin, yakni imamnya para ahli hikmah. Mu'abbir niku keahlian seseorang dalam menafsirkan sesuatu yang orang lain tidak mampu untuk menafsirkan, dari kejadian alam atau mimpi atau suatu peristiwa. Lah, Imam Muhammad bin Sirin ini mu'abbir yang biasa menerjemahkan seperti itu, sudah terkenal, masyhur dalam ilmu hikmahnya. Nahyan, beliau melarang an tatwilil kalam, untuk mengolok-olok alal Hajjaj, kepada Hajjaj tadi, yakni presiden yang zalim. Innallaha la yantaqimu, bahwasannya Imam Muhammad bin Sirin ini berkata kepada orang yang mengolok-olok, Allah akan membalas, memperhitungkan atau menghitung, meminta perhitungan, ai liyu'aqiba, untuk menghukum, lil Hajjaj ai li ajlihi mimman ta'arrada lahu bilisanihi, kepada orang-orang yang sudah menghina, mengolok-olok, berkata buruk kepada Hajjaj, meskipun Hajjaj ini orang yang zalim. Allah akan meminta perhitungan, menghitung, meminta pertanggungjawaban orang-orang yang sudah berkata kotor, berkata buruk kepada Hajjaj, meskipun Hajjaj adalah orang yang zalim. Faqauluhu mimman ma'lum liyantaqima wad-dhamir al-majrur, keterangan bahasa ya'udu ilaika dhamir. Kama yantaqimu minal Hajjaj, sebagaimana Allah juga akan menghitung atau meminta pertanggungjawaban Hajjaj liman dzalamahu li ajlihi min zulmihi fa innahu qatala wa salaba sayyidana Abdullah ibn Zubair. Besok juga Allah juga membalas Hajjaj. Jadi orang yang mencemooh Hajjaj itu dihisab, Hajjaj juga dihisab karena kezalimannya. Orang yang menghina Hajjaj dihisab karena omongannya yang buruk, akan dihisab. Hajjaj juga dihisab karena Hajjaj ini terkenal zalim. Salah satunya adalah membunuh, qatala wa salaba, dan menyalib Sayyidina Abdullah ibn Zubair. Siapa Abdullah bin Zubair? Huwa sahabi, ini salah satu sahabat. Thumma lamma qatala Sa'id bin Jubair, kemudian ketika Hajjaj ini membunuh Sa'id bin Jubair, ahadu akabirit tabi'in, salah seorang tabi'in yang terkenal kealimannya, wal ulama, dan termasuk
ulama yang besar, yang masyhur di kalangan tabi'in itu dibunuh oleh Hajjaj karena perkara politik, ya, membunuh pemikir-pemikir muslim yang tidak mendukung pemerintahnya, dibunuh, dihabisi. Lam yazal ma'ahu yaghli hatta mala'a saubal Hajjaj. Tiba-tiba darahnya Sa'id bin Jubair ini mendidih hatta mala'a aswabal Hajjaj, sampai memenuhi bajunya si Hajjaj ini, muncratnya mengenai bajunya Hajjaj. Wafadha, sampai netes-netes amber. Hatta dakhala tahta sariri, sampai ketika masuk ke kamarnya itu darah yang ada di bajunya Hajjaj itu masih mengalir di bawah kolong tempat tidurnya, tenlongan nih. Walam yukhmat fi nafsihi, dan tidak kering darah itu di badannya. Walam yarshi aksara daman minal insan falam yazal al-Hajjaj bidzalik, dan tidak ada darah yang muncrat sekian banyak seperti itu kalau pada manusia pada umumnya itu tidak ada darah yang sebanyak itu mengalirnya mengenai tubuh seseorang sampai mengalir banyak, tidak habis-habis. Falam yazal al-Hajjaj bidzalika, ketika Hajjaj si pemimpin zalim ini dalam keadaan itu faza'an, panik, hatta mana'a minhu an-naum, sampai tidak bisa tidur. Fayaqulu mali walaka ya Sa'id bin Jubair, ada apa engkau ini Sa'id bin Jubair, menghantui saya terus. Sittata ashhur, selama 6 bulan seperti itu terus menghantui, ndak bisa tidur. Summa inna batnahu istasqa, kemudian sampai perutnya Hajjaj ini istasqa, semacam kembung, hatta insyaqqa, sampai meletus, insyaqqa. Famata, kemudian Hajjaj ini mati, pemimpin yang zalim itu. Falamma dufina, ketika dikubur, lafazathu al-ardu, ternyata benar kuburannya itu langsung jepit tubuhnya Hajjaj ini sampai hilang, dilek kali bumi. Wa baqiya ba'da Sa'id bin Jubair sittata ashhur, setelah kematian Sa'id bin Jubair yang dibunuh oleh Hajjaj tadi 6 bulan. Wa nukila annal masjunin, dan diriwayatkan bahwasannya yang ditahan oleh Hajjaj ini qad wajadu ba'da mautihi, setelah kematiannya baru terungkap salasa wa salasin alfan, ada 330.000 minal mazlumin, orang-orang yang dizalimi oleh Hajjaj ini. Waqad ahsa min qatlihi, dan dihitung ternyata yang sudah dibunuh oleh Al-Hajjaj sabran, mereka itu dalam keadaan sabar, ndak bisa membalas. Fa wujida, maka ditemukan mi'atu alfin wa ishrina alfan, mi'atu alfin itu 100.000, wa ishrina alfan dan 20.000, 120.000 banyaknya. Kadza fi syarhi
Asy-Syifa. Seperti itulah yang diceritakan dalam kitab Syarah Asy-Syifa. Syifa nama kitab. Kados ngoten bahayanya lisan. Sebagian besar 8 perkara ini masih yang nomor 7, ternyata dosa-dosa besar kuncinya di lisan. Jangan sampai salah omong, dijaga, jangan sampai keluar kata-kata yang buruk yang tidak diridhai Allah. Karena pada pertemuan yang lalu dibahas bahwa diam itu mulia dan tidak rugi orang yang diam itu. Kita berbicara belum tentu benar, maka lebih baik diam. Karena diam itu banyak kelebihan sebagaimana yang diceritakan pada pertemuan yang lalu-lalu. Semoga apa yang kita kaji sekarang bisa bermanfaat, kemudian bisa kita amalkan. Semoga kita diberi Allah keteguhan hati, keteguhan iman, bisa menjaga lisan ini dari perkataan yang buruk dan dihindarkan dari dosa-dosa yang kecil maupun yang besar. Amin, Allahumma amin. Monggo kita mau sholawat khitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatu wassalam alaika ya sayyidi ya Rasulullah, qad taqat hilati khudh biyadi adrikni. As-salatu wassalam alaika ya sayyidi ya Rasulullah, qad taqat hilati khudh biyadi adrikni. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, qad taqat hilati khudh biyadi adrikni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.